yang sudah berkenan untuk bisa hadir ke dalam sesi webinar pada Go Series di series ke-9. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu nih narasumber kita, begitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dharma bahwa Bapak Insinyur Ono W. Purbo Master Engineering PhD merupakan ahli IT dan juga Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan. Alhamdulillah di sela kesibukan Bapak gitu ya berkenan untuk bisa menjadi narasumber karena tidak hanya sebagai seorang praktisi teknologi, Pak Ono ini juga seorang pionir, edukator, sekaligus penggerak literasi digital Indonesia. Tentunya dengan pengalaman yang dimaksud tadi sudah menerbitkan berbagai buku, lebih dari 40 buku, salah satunya tentang perjuangan menyebarkan internet dan buku pegangan internet untuk desa. Kemudian juga memimpin koneksi internet pertama di ITB, membebaskan frekuensi Wi-Fi, memperkenalkan jaringan lingkungan, antena wajan bolik, jaringan seluler Open BTS. Beliau juga memimpin jaringan telepon komunitas pertama melalui internet VoIP Merdeka. Kemudian juga sekarang aktif sekali ya Pak ya untuk memperkenalkan e-learning, menjalankan server e-learning gratis dengan kapasitas yang besar, begitu ya. Dengan informasi yang telah disampaikan Pak Dharma, tentunya kita bisa nih memanfaatkan informasi narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya untuk bisa menceritakan gitu ya atau memberikan informasi-informasi terkini untuk bisa kita mendapatkan insight yang lebih baik. Baik kepada Bapak Ono, waktu dan tempat dan saat yang telah tiba, begitu ya. Kami persilahkan Bapak untuk bisa menggunakan sesi arsitektur IoT di industri perkebunan. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih. Ups. Terima kasih. Mudah-mudahan layar saya udah mulai kelihatan. Terima kasih Pak Dharma, Bu siapa tuh ya, Bu Tuti ya, siapa tadi? Minta maaf. Lili, Pak. Iya, apa Lili? Iya, minta maaf lah. Namanya susah banget tadi bacanya. Betul, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya, undangannya. Sebelum terlalu jauh, saya share dulu intro. Oke. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Saya akan copy paste ini ke chat biar enak. Ini materi-materinya silakan diambil di sini, terutama yang s.id/free OWP ebooks. Ini ada nggak tahu ada berapa puluh buku di situ. Yang atas ini ada berapa puluh buku, termasuk IoT, AI dan sebagainya ada di sini. Kalau mau ambil kuliah-kuliahnya free, ada di ini Open Course ITTS ACD dan LMS Ono Center ORID /Moodle dan di Tangsel Belajar. Di 3 server ini juga kita juga ada bukan kuliah ya, mata pelajaran tryout buat SD kelas 1 sampai kelas 12. Semua mata pelajaran ada tryoutnya di situ, buku-bukunya juga bisa diambil. Jadi karena ini teman-teman banyak dari perkebunan yang mungkin jauh dari kota dan sebagainya, buat putra-putrinya yang mungkin akan kesulitan buat belajar bisa akses ilmunya di sini. Mudah-mudahan bangsa ini bisa jadi pintar juga. Buku-buku kita juga banyak diterbitkan di Intek Press ITTS ACD, sebagian dilepasin free juga, silahkan diakses di situ. Kalau ada kesulitan atau apa, silahkan komunikasi ke email, IG dan sebagainya. Oke, sekarang ini saya akan copy paste, taruh di chat biar ini dari sini aja ya. Biar Anda bisa akses, silahkan disebarluaskan juga nggak masalah lah. Nah, oke. Nah, saya akan masuk ke s.id tadi. s.id/free OWP ebooks. Ini buku-bukunya bisa diambil di sana. Khusus buat IoT, harusnya saya taruh di jaringan internet. Harusnya ya. Coba, saya suka lupa saya taruh di mana buku. Oh ya, ini bener. Ada IoT untuk plantation, untuk perkebunan. Tapi sebenarnya nggak harus perkebunan aja ya. Bisa perkebunan, peternakan, sawah, tambak dan sebagainya juga oke, bisa dipakai. Ini banyaknya, saya banyak belajarnya justru dari tambak sih sebetulnya, tambak udang terutama.
karena mereka yang panik kalau sampai udangnya mati ruginya miliar, akhirnya mereka minta. Jadi ini silakan diambil. Tapi ini bisa diambil seluruh buku ya, seluruh folder bisa diambil. Jadi klik yang tadi yang saya ulang lagi ya, s.id/free OWP ebooks, enter. Oke. Nanti silahkan foldernya di-download semuanya. Nah, ini harusnya keluar bentar lagi foldernya. Nah, ini foldernya, klik kanan, download seluruh folder. Sekitar hampir 2 giga sih. Isinya buku semua. Ada satu folder yang bukan buku, folder yang ini dia folder orange. Ini bukan buku isinya, itu isinya dataset untuk training AI dan sebagainya. Saya taruh di sini yang orange ini, tapi yang lainnya sih buku sih. Ada yang tentang cyber security, cyber war, perlindungan data pribadi. Ini ada buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK dan guru, bisa diambil di sini. Kalau mau pakai open source, kebetulan Kementerian Komdigi juga kayaknya kepaksa harus banting setir ke open source karena mereka kesulitan buat membayar lisensi. Jadi ini bukunya ada di sini juga. Terus teman-teman di sisi manajemen, saya kebetulan diminta jadi wakil ketua dari Asosiasi Manajemen Indonesia dan mereka pengen AI dimasukin ke dalam dunia manajemen. Apakah itu HRD, apa pengambilan putusan dan sebagainya, bukunya bisa diambil di sini juga. Khusus kita buat, ini ada satu yang agak ajaib. Ada Eisenhower Fellow, di sini ada biografinya Bu Mari Pangestu, Bambang Brojonegoro dan sebagainya, silahkan dibaca di sini. Ini kerjaan yang iseng aja kalau yang ini yang atas ini. Nah, buat kita hari ini lebih ke arah jaringan internet, termasuk sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik, silahkan diambil di sini. Untuk IoT ada beberapa buku sih sebetulnya. Ini ada IoT untuk plantation, itu arahnya buat hari ini. Jujur saya lagi ragu-ragu sih sebetulnya. Materinya seperti apa yang harus saya sampaikan. Ini saya ragu-ragu, saya beberapa kali saya interaksi dengan teman-teman yang ngundang. Saya ragu-ragu seberapa dalam teknik yang harus saya sampaikan. Kalau teman-teman bukan orang teknik banget, saya nggak berani masuk ke dalam teknik sekali. Jadi buku ini lebih ke orang yang tidak terlalu teknik sebetulnya. Tapi nanti saya akan bentuknya demo aja. Nah, kalau yang teknik, saya akan masuk ke AI-nya. Soalnya kalau soal telekomunikasinya, sensornya, itu sebetulnya relatif gampang. Yang sulit sebetulnya bukan di sensor, bukan telekomunikasi, tapi di artificial intelligence, di AI-nya. Nah, untuk AI-nya, bukunya agak lain. Ini berat banget bukunya, minta maaf. Sorry, di atas. Saya taruh di manajemen sih kebetulan. Saya taruhnya di asosiasi manajemen yang ini. Oke. Nah, di sini ada buku, harusnya ada buku IoT. Mana ya IoT-nya ya? Ctrl F, IoT, ini dia. Nah, di sini ada buku IoT. Saya buka aja ya. Ini IoT terintegrasi ke machine learning sama data analytics. Saya nggak akan terlalu masuk ke sini hari ini kecuali teman-teman minta, saya bisa masuk sih. Cuman saya nggak berani masukin ke sini karena ini materinya berat. Di sini saya kasih source code Python dan sebagainya, bagaimana kita menganalisa membuat pinter si IoT tadi. Soalnya kuncinya di sebelah sini sih sebetulnya. Jadi masalah sensor, masalah telekomunikasinya, ya oke, itu masalah, tapi nggak terlalu sulit sebetulnya buat mengatasinya. Yang paling susah adalah bikin sistem yang kita buat itu jadi pinter, gitu ya. Nah, ini kalau ini ada sekitar, bentar, saya naikin ke atas biar ngelihat kelihatan. Ada 536 halaman di sini. Dan kalau kita lihat daftar isinya kelihatan ini coding banget. Lumayan horor sih sebetulnya. Mudah-mudahan saya nggak berani masuk ke sini hari ini, jujur. Serem soalnya kalau masuk ke sini, kecuali emang teman-teman yang memang bidangnya di bidang AI itu oke, saya bisa masukin. Tapi kalau general kayak gini saya belum berani masuk sih. Oke, jadi materinya bisa sampai seberat ini. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau apa silahkan posting di chat. Saya sambil monitoring chat. Jadi nanti silahkan langsung nanya. Saya akan berusaha langsung jawab juga sih. Oke.
Sekarang saya akan coba kasih lihat gambar secara umum aja ya. Coba bentar-bentar ya. Sorry, sebelum terlalu jauh, saya akan kasih lihat bukunya juga. Daftar isinya saya review ya. Sorry, salah masuk kan? Salah masuk. Kenapa jadi kayak gini bentuknya? Bentar, balik lagi. s.id/free OEP ebooks. Saya harus masuk ke jaringan. Mana dia jaringan? Ini dia, jaringan internet. Oke. Terus saya harus masuk lagi ke buku IoT-nya. Ctrl F, IoT. Oke. Ini ya. Saya review aja daftar isinya, nanti saya akan bentuknya langsung live di internet. Ini daftar isi aja saya kasih. Di sini ada daftar isi. Ini dia daftar isi. Jadi bagian bab pertama adalah kenapa IoT penting buat perkebunan, bisa dibaca-baca. Ini masalah efisiensi operasional, keselamatan, pengurangan risiko, mutu data lebih baik, respons lebih cepat. Kira-kira itulah yang gedenya. Dalam bahasa sederhana, IoT itu apa? Ada sensor, sambungan, proses, aplikasi pengguna, kira-kira gitu. Sensor, ini nanti saya akan coba pakai mind mapping supaya kebayang makhluknya seperti apa, tapi saya nggak akan baca terlalu dalam. Sensor ada macam-macam, hujan, curah hujan, apa segala macam. Tadi Pak Dharma udah bagus banget, dia ngasih lihat ada masalah apa, untuk gula gimana lah, untuk apa gimana, kelembaban dan sebagainya udah diceritain sih. Tapi ini gampang sih, asli ini kerjaan gampang sih sebetulnya. Terus masalah nyata di perkebunan juga dijelaskan di sini. Terus IoT buat plantation seperti apa, layer-layernya seperti apa dijelaskan di sini. Saya nggak akan terlalu masuk ke dalam sini. Nah, perawatannya sendiri, buku ini lebih ke arah hardware sih sebetulnya. Oh, ada yang izin dari screen, oke nggak masalah. Ini direkam ya, teman-teman LLPAN silahkan direkam. Jadi kalau teman-teman ada yang harus leave, bisa lihat di rekamannya. Saya sih nggak masalah. Saya juga berusaha merekam, mudah-mudahan nggak ada masalah. Saya akan upload nanti supaya kalau teman-teman ada yang miss bisa lihat lagi. Di buku ini lebih banyak ke arah hardware-hardwarenya apa aja bisa dilihat sini dari sisi sensor, oke. Nah, kemudian yang APRS, ini saya akan highlight banget di sini. Soalnya ini solusi IoT pakai walkie-talkie, pakai amati radio. Jadi kalau teman-teman punya walkie-talkie, punyanya satpam segala macam, bisa kita pakai buat IoT juga sih sebenarnya, nggak masalah. Oke, jadi ini kita bisa IoT yang murah, pakai walkie, sebenarnya nggak murah-murah banget sih. Walkie-talkie, kalau yang buatan Cina harganya 300.000, 200.000 juga udah mulai dapat, kita bisa pakai itu. Jaraknya bisa dahsyat banget, saya pakai walkie-talkie bisa sampai 15 km segala macam. Jadi kalau saya suruh milih, kalau datanya nggak gede, saya akan pakai walkie-talkie sih sebetulnya. Terus ini ada lagi pakai mesh. Tapi ini atau saya kasih lihat mind mapping dulu ya sebelum masuk ke ini terlalu dalam ya, supaya kebayang peta gedenya seperti apa. Saya mind mapping pakai Miro. Oke, ini saya cancel, saya zoom in, terlalu zoom. Oke, gambar gedenya kira-kira kayak gini. Kita perlu sensor di sini, sensor. Oke, sensornya harganya murah banget sih sebetulnya. Kalau pakai Arduino sendiri harganya 40.000 barangkali ya. Saya biasanya pakai ESP32. Harganya 40.000 perak, sensornya harganya 15.000 perak. Jadi itu barang-barang murah banget. Nah, sensor-sensor ini harus ditransfer datanya ke pusat. Nah, di sini kita butuh jaringan telekomunikasinya di sini. Telekomunikasi, oke. Jadi kita sambungin ke telekomunikasi. Seringkali kita berpikir IoT-nya sampai sini doang sih. Sampai sini doang, padahal enggak ya. Oke, jadi kita sambungin dari sensor ke telekomunikasi, kemudian di ujung sini kita pasangin server. Kira-kira sederhananya kayak gini, yang paling sederhana banget. Oke, di server kita kumpulin data-data tadi dan kita bisa punya dashboard buat analisa apa yang terjadi di lapangan. Supaya orang bisa ngeliat, oke, kondisi
airnya bagus nggak, apakah pengeringannya udah bagus nggak, segala macam, karena ada sensor-sensor tadi. Oke. Nah, yang jadi masalah buat sebagian besar dari kita adalah di masalah telekomunikasi. Nanti di buku itu, di buku yang tadi, yang saya kasih lihat, itu ada beberapa pilihan. Saya pribadi cenderung pakai walkie-talkie sih sebetulnya. Karena kita, apa sih, saya bukan orang yang punya banget. Jadi saya akan cenderung pakai alat-alat yang murah sebetulnya. Tapi pilihannya banyak. Di sini ada walkie-talkie lah, tadi ada mesh, ada LoRa, ada 4G, 5G dan sebagainya. Saya akan kasih lihat semua yang bisa kita buat sendiri. Jadi ini semua mindset saya, cara berpikir saya adalah kita bikin itu semua sendiri. Kenapa sampai kita bisa bikin itu semua sendiri? Supaya kita bisa berdaulat, kita tidak tergantung, kita tidak dijajah. Urusannya itu sih. Kenapa saya sampai kayak gitu juga? Ini jujur, kemarin saya ngobrol sama Bu Menteri, Bu Mutia Hafiz dari Komdiji. Dia juga udah dapat pesan dari Pak Presiden, ngomongnya sederhana banget. Mereka pengen sekali pakai produk-produk buatan Indonesia. Soalnya kalau tergantung sama asing, urusan jadi berabe semua. Jadi ini bukan masalah kita punya IoT. Jadi masalah yang lebih mendasarnya adalah kita harus bisa berdaulat di IoT tadi. Kita harus bisa bikin itu semua sendiri. Dengan kondisi yang kita punya hari ini. Jadi mindsetnya seperti itu sih sebenarnya. Bukan masalah kita punya IoT. Kalau punya IoT mah gampang lah, kalau punya duit juga bisa. Oke, jadi sini masuk server ya. Oke, jadi kebayang ya. Jadi cara yang akan saya sampaikan se-ekstrim itu sih sebetulnya. Jadi bukan masalah kita IoT itu apa, bikinnya gimana, enggak. Gue nggak peduli yang itu. Saya akan arahkan teman-teman kita buat bikin. Oke. Nah dari server ini mulai kita masukin AI. Jadi di sini, tapi saya nggak akan terlalu masuk dalam AI banget ya, soalnya ini horor sih. Kecuali emang punya kemampuan coding dan kemampuan data science-nya udah oke, saya nggak masalah sih ngomong kayak gituan juga nggak masalah. Oke, ini masuk AI. Nah AI itu nanti kita bisa masuk yang namanya agentic AI, pakai OpenClaw atau pakai N8N, dia bisa komunikasi lagi nanti, bisa ke dashboard lagi, bisa ke database, bisa ngomong juga sama kita lebih ke aktuator barangkali ya, bukan sensornya, tapi bisa ngomong ke sini lagi, tapi mungkin lebih banyak ke aktuatornya. Oke, jadi kira-kira bentuknya kayak gini sih, bentuk komunikasinya besarnya. Oke, sekarang yang tadi Pak Dharma juga sempat kasih lihat masalah telekomunikasinya. Oke, saya akan balik lagi ke bukunya. Ini bukunya. Oke, ini yang pertama ada walkie-talkie. Ini pakai yang APRS ini walkie-talkie kita pakainya. Ntar saya kasih lihat makhluknya seperti apa. Saya bentuknya pakai Google aja buat ngasih lihat. Terus yang kedua adalah mesh. Ini WiFi. WiFi yang biasa kita pakai, cuman sistem operasinya kita ganti. Jadi kita ini saya akan ngomong pelan-pelan di sini ya. Jadi WiFi akses point yang kita pakai buat internetan, wifi di kantor atau di rumah segala macam itu, kan dalamnya pasti ada sistem operasi, ada software dan sebagainya. Itu bisa kita format. Itu kayak komputer atau laptop, kita ganti OS, kita ganti sistem operasinya, kita format, kemudian kita aktifkan protokol buat supaya bisa bikin jaringan antar wifi. Gitu ya. Selama ini jaringan antar wifi ini pakai kabelan biasanya. Kalau yang ini, yang namanya mesh, Batman sama OLSR ini, dia antar wifi-nya bikin jaringan sendiri tanpa perlu kabelan. Konsekuensinya bisa kita taruh di lapangan. Kalau kita kasih antena yang lumayan besar, dia bisa jarak saya 2 kilo sampai 3 km. Oke. Nah, makhluk ini jujur kita pakai untuk bukan perkebunan. Kebetulan kami di kampus bantu teman-teman di pertambangan di Kalimantan. Kita pasang ini di mobil-mobil besarnya mereka, truk-truk yang gede-gedenya buat tambang. Juga saya pribadi juga kebetulan juga bantu di TNI. TNI minta supaya bisa di kendaraan tempurnya mereka dipasangin peralatan seperti ini. Ya udah kita bantuin, saya ajarin gimana caranya supaya pakai wifi kita bisa bikin jaringan yang sifatnya ad hoc. Jadi ad hoc itu apa ya? Kayak sementara lah, kita onin langsung nyala semuanya.
Oke, jadi ini mesh. Oke, nanti saya kasih lebih dalam masuk makhluk ini. Kemudian ada yang lain LoRa. Nah ini kalau ini udah mulai mahal nih. Ini saya kasih gambaran aja ya, harga. Yang walkie talkie itu antara 200 sampai 300 ribu rupiah harganya satu unitnya. Yang mesh itu kita bisa pakai access point bekas. Saya jujur ini sorry kayaknya nggak profesional ya. Saya pakai access point bekas. Saya beli di Tokopedia harganya sekitar 80.000, 100.000 perak yang ini. Tapi kalau antenanya itu harganya sekitar 500 ribuan. Kalau antenanya supaya bisa jarak 2 kilometeran, itu 500 ribuan. Kira-kira ya. Nah ini mulai masuk ke LoRa sama LoRa One. Ini harganya mulai mendekati 1 juta. Satu unit jaraknya ya 5 kilometer sampai 10 kilometeran. Ini yang mulai profesional nih. LoRa ini mulai profesional. Kemudian terakhir pakai 5G. Oke. Sebelum terlalu jauh, saya kasih lihat bahwa kami bikin sendiri 5G. Agak melanggar hukum sih sebetulnya. Minta maaf. Karena kita mengoperasikan itu tanpa izin, tapi ya pura-pura bego lah, karena ya kita cuma buat eksperimen iseng-iseng doang. Tapi kita sanggup bikin sendiri. Saya kasih lihat coba iseng aja, coba iseng. Saya mau iseng doang ya. Kira-kira kalau pakai 5G, berapa kecepatan yang kita dapat? Oke, tolong ditulis di chat. Berapa kecepatan kalau kita pakai 5G? Dapat kecepatannya berapa? Silakan tulis di chat. Kecepatannya berapa? Belum ada kecepatan 5G kalau kita bikin sendiri berapa? 112 Mbps, oke. Ada lagi yang lain? 1 giga, 20 giga, optimis semua ya, oke. Cuman kalau Anda ke Telkomsel sekitar 100 berapa belasan megabps, 100, 200 megabps. Kalau ke Telkomsel dan teman-temannya ya. Ini yang bikin sendiri, saya kasih lihat aja. Ini bikinan sendiri ya. Barangnya tuh sekitar 10 juta sih, BTS-nya. Sekitar 10 jutaan. Saya kasih lihat, saya masuk sini ya, speed test, ini dia. Oke, saya gedein, zoom, ini kecepatannya, kontrol plus, naikin ke atas. Iyalah, nah ini dia. Ini kecepatannya kita segini sih, sekitar 800 Mbps. Ini bikin sendiri ya. Oke, bukunya ada di mana? Ini saya keluar, udah kita bikin sendiri. Jadi cuma ngasih tahu ke Anda, semua yang saya omongin ini kita rata-rata mulai bikin sendiri sih. Bukunya ada di, mudah-mudahan nyambung nih ke Andi Publisher. Kita klik. Oke. Yang, aduh lemot pisan 5G. Jadi bisa didapat di bukunya di Andi Publisher. Ini dia. Bukan. Oh, kok nggak keluar kayak gini caranya. Oke, coba saya kasih keywordnya lain lah. Ono. Oke, ini nggak keluar. Nih, bukan. Coba ada di bawah biasanya. Saya masuk ke kedua. Jadi biasanya ada yang nomor 2. Tapi nanti di wiki saya juga ada sih sebetulnya. Ini dia makhluknya, ini lumayan harganya 124.000. Kalau mau dapetin bukunya ya harganya lumayan, tapi di wiki saya juga ada sih sebetulnya. Ini bukunya ada. Oke, sekarang saya kasih cerita lagi yang lebih kacau. Ini saya zoom in ya. Mudah-mudahan kelihatan nih. Ini ada namanya Fatah Fali Hilmi. Dia waktu ngutak-ngatik 5G, dia kondisinya semester 3 waktu 5G ini diutak-atik. Waktu operasional kecepatan 800 Mbps, kondisinya semester 6. Jadi dia anak semester 6, S1, nulis ngutak-ngatik 5G. Dia bukan orang ahli IT, bukan. Dia nggak berhasil masuk
kampus yang negeri, pakai SBMPTN, dia nggak bisa nginstal Linux dan sebagainya di komputernya, akhirnya bisa bikin sendiri. Udah gitu saya bimbing sampai bisa bikin 5G sendiri, saya bisa bikin central telepon sendiri, sampai bisa bikin SIM cardnya sendiri, bukunya terbit, terus dia bikin webinar beberapa kali. Akibat nih orangnya ini, bentar saya kasih lihat aja ya. Fatah Fali Hilmi, ini dia, oke. Gambar. Ini dia orangnya, masih muda kan? Masih muda, emang masih muda banget. Akhirnya dikomonitor sama Profesor Ray dari NTUST, National Taiwan University Science Technology di Taiwan. Kemudian insya Allah September ini dia akan S2 dengan beasiswa pemerintah Taiwan. Jadi bisa seperti itu sih sebenarnya apa yang kita lakukan ini. Terus ya, ini cuma kasih tahu bahwa apa yang Anda lakukan kemungkinan tidak akan berhenti di perkebunan Anda, karena pasti banyak yang akan butuh dan bisa naik ke atas banget sih, gitu. Soalnya ini dibutuhin banget. Ini satu ya, oke. Sekarang saya akan coba lihat lagi bukunya. Ini 5G kayak gitu. Terus di back-end-nya, dimulai di servernya, kita bisa pakai MQTT, ini free, open source. Oke, kita bisa pakai MQTT buat, itu MQTT itu kayak chatting aja, tapi antar peralatan IoT, kita bisa bikin dashboardnya, kemudian kita mainan AI buat IoT. Di buku yang ini cuma cerita konsep. Saya nggak berani masukin bener-bener Python-nya, buku ini nggak ada Python-nya, saya nggak berani. Terus ada beberapa use case, ada weather station, ada early warning system, ada soil water monitoring, ada pelacakan aset kendaraan dan sebagainya, terus ada tahapan implementasi, kemudian ekosistem yang buat pendukungnya, keamanan, keandalan, dan roadmap. Oke, udah beres, itu bukunya. Sekarang saya kasih lihat pelan-pelan makhluk-makhluknya. Ini kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya. Nah, makhluknya kita mulai dari atas dulu ya, bentar. Soalnya waktunya cuman pendek, pusing saya. Sekarang kita masuk ke peralatannya. Jujur, peralatan yang sering kita pakai, kami pakai biasanya ESP32, karena di situ sudah ada Wi-Fi-nya. Ini makhluknya kira-kira seperti ini, ESP32. Oke. Harganya berapa? Harganya murah banget sih, asli murah. Ini harganya 40.000. 70.000, ini kemahalan. Kalau 200 nggak usah diambil. Yang paling murah 40.000. Kalau kita cari di Tokopedia, Topet, harganya segitu juga sih. ESP32, oke. Harganya daerahnya sekitar segituan. Ini kan, ini 60, ini 60-an. Oh, harga lagi naik. Ini kekecilan nih. Oke. Buset, ada ya yang kecil kayak gini, baru tahu gue. Tapi ini harga lagi naik. Kemarin masih 40 ribuan, sekarang udah 60 ribu. Ya, kita harus bersabar, kondisi Iran segala macam bikin harga naik, pusing kepala. Nah, kalau mau pakai Arduino Uno lumayan mahal, biasanya di atas 100 sekarang. Wih, ada yang 50.000. Tapi ini dia nggak punya peralatan komunikasinya, nggak ada, dia nggak bisa Wi-Fi dan sebagainya. Jadi saya nggak terlalu rekomen sih sebenarnya kalau pakai Arduino Uno. Kalau buat sensor aja bisa, cuman buat ngirim datanya kacau. Jadi saya nggak rekomen sih sebetulnya ini. Oke, Arduino. Jadi Arduino nggak rekomen, ya bisa mungkin harganya sekarang jadi murah ya. Nah, sensor IoT bisa banyak harganya, misalnya ini mah kemahalan. Nah, kayak gini harganya 20.000, ini buat suhu sama humidity, ini sensor gerak dan sebagainya, harganya 10-20 ribuan lah kira-kira dari situ harga sensornya. Jadi kita tahu peralatannya oke banget. Nah, sekarang kita naik ke arah, ini udah ya, urusan sensor udah beres, masuk telekomunikasi. Kita masuk ke walkie-talkie. Oke, sekarang kata kuncinya saya ganti Google. Saya kebetulan tukang nge-break, saya anggota Orari, suka banget pakai walkie-talkie, terus kita suka ngoprek walkie-talkie, kita masukin data.
kata kunci yang dipakai adalah APRS. Oke, jadi kalau pakai walkie-talkie, masukin data, pakainya APRS ini. Oke, kalau kita lihat gambarnya, ini yang udah jadi satu nih. Ini ada ini kalau ini cuma GPS sama baterai sama walkie-talkie jadi satu. Kalau ini ada kayak gitu. Tapi kalau yang ada sensornya, rata-rata yang anak-anak Ferrari itu biasanya buat GPS sih. Walaupun kita bisa masukin sensor yang lain. Nah ini kayak, ini ada modemnya bikin sendiri, ini modemnya pakai Arduino, kita bisa bikin sendiri. Pakai walkie-talkie ini ya. Oke, ini dia walkie-talkie-nya. Oke, nah sensornya sendiri kalau mau gila, apa ya, weather station. Ini contoh sensor yang sering kita pakai. Jangan beli yang 14 juta, cari perkara 14 juta. Sensor yang bisa kita pakai sekitar, kalau weather station aja sih 2 jutaan yang sering kita pakai. Oke. Atau bikin sendiri, nggak masalah juga, kita bisa bikin sendiri. Nah ini kita pakai APRS tapi sambungin ke LoRa. Oke, nggak masalah, bisa juga. Oke, nah sekarang saya kasih lihat yang operasionalnya. Kami para tukang oprek ini, kita bisa lihat efeknya di aprs.fi. Saya copy paste ke chat alamatnya. Jadi itu alatnya cuma walkie-talkie. Kita bisa bikin modem APRS-nya sendiri kalau mau. Kalau mau beli jadi juga ada yang jual banyak. Tapi harganya lumayan ya, 1 jutaan. Beli di luar negeri. Efeknya kita bisa lihat di aprs.fi. Enter. Oke, kita akan masuk lewat web. Jadi si APRS ini sama teman-teman. Saya minta maaf, saya posisi ada di Jogja hari ini. Saya bukan di Jakarta, di Jogja. Langsung dia kasih petanya, peta Jogja. Ini Salatiga. Ini teman-teman di Jogja yang sedang mengoperasikan APRS. Jadi kita bisa lihat langsung live kondisi jaringan kita. Dan ini udah disambungin semua dari pakai walkie-talkie, sensor, segala macam, nyambungin ke internet sekalian. Jadi di APRS punya kemampuan buat sambungin ke internet juga sih sebetulnya. Namanya Internet Gateway, iGate APRS. Kita biasanya bikinnya pakai STB. STB itu apa ya? Yang set-top box yang punyanya IndiHome. Ini minta maaf nih ya. Ini omongan orang-orang fakir yang kreatif, nggak punya duit, pakai alat apa adanya lah. Kita bikin yang ngaco-ngaco lah. Nah, ini kita pakai STB tadi, diganti sistem operasinya pakai Linux, sambungin ke internet, jadi sinyal-sinyal dari walkie-talkie segala macam itu masuk ke aprs.fi. FI itu berarti Finlandia, jadi ini servernya dari Finland sih. Kita bisa lihat semua dari sini. Kita bisa lihat ke Jogja mana? Ini Magelang, yang turun ke bawah ini Jogja. Ini teman-teman di Jogja juga jalan. Ini yang WX ini kelihatan ada call sign gedein ya. Ini ada call sign orarinya, Yankee Bravo 2, Bravo Alpha Juliet, Yankee Charlie 2, Bravo Golf Oscar. Ini ada WX-nya. Kalau kita klik di sini, kita bisa lihat kondisi hari ini. Temperatur 27,8 derajat Celcius, humidity 100%, pressure hampir 1 atmosfer. Kita juga bisa lihat kondisi weather-nya, weather map-nya kelihatan. Nah ini sebetulnya kalau tingkat yang lebih lanjutnya, data-data ini kita ambil, kita bisa masukin ke dalam AI, kita bisa prediksi cuaca dan sebagainya bisa dari sini. Ini alatnya kalau yang weather station sekitar 2 jutaan sih. Alatnya, kecuali bikin sendiri ya bisa agak lebih murah dikit lah. Oke. Tapi kira-kira kita bisa bikin sampai seperti ini. Kalau mau global, saya akan kasih lihat yang di Jakarta lah. Ini cukup banyak, teman-teman yang agak ngaco ini banyak juga. Ini ada di Semarang lah, ada di Pekalongan lah. Ini banyak sih, asli ini banyak banget. Di Indonesia banyak orang-orang yang agak gila-gila kayak gitu, banyak. Di Jakarta juga lumayan oke. Ini ada orang yang paling termasuk gilanya, si teman saya Pak Dirga, ini Yankee Echo Zero, Echo, ini ngaco dia. Dia juga nyambungin APRS, teman-teman itu nyambungin APRS ke satelit yang kita buat. Jadi jangan khawatir, Indonesia punya satelit, bikin sendiri, model sendiri, kita yang bikin. Bukan pakai Starlink karena
minta maaf. Kita nggak suka dijajah. Jadi kita bikin sendiri satelit. Satelitnya kalau mau tahu ini dia maksud 8 A2. Kita bikin sendiri. Saya kasih gambarnya. Ini masih terbang, satelitnya masih terbang. Kita pakai buat APRS gitu. Jadi APRS tadi bisa masuk ke satelit ini. Cuman karena satelitnya sifatnya eksperimen, kita tidak ngoperasi buat APRS 24 jam. Kadang-kadang kita matiin, bukannya apa-apa. Karena kalau kita nyalain terus-terusan, baterainya habis. Jadi akhirnya kita kasih timer, oke, jam sekian-sekian satelitnya lewat, kita pakai. Kita teman-teman di 8 udah nggak ada, minta maaf hari ini saya sedih sekali sih sebetulnya. Karena BRIN berkeputusan untuk mematikan itu semua, ya ini curcol dan protes sih sebetulnya. BRIN nggak tahu kenapa itu untuk penghematan dia matiin itu semua, jadi 8-nya nggak ada, ini kategori di bawah BRIN sekarang, cuman secara institusi dikecilin banget, gitu. Ini beres ya, nyala, terus kita bisa naik ke atas, bisa ngirim paket APRS segala macam. Saran saya kalau mau ngoprek, bener-bener ngoprek, saya akan cenderung ke APRS ini sih sebetulnya. Karena itu murah dan semuanya terbuka, open source, kita bisa bikin sendiri. Nanti, jadi ininya, bentar saya balik sini, telekomunikasinya bisa HT, walkie-talkie, bisa masuk ke internet, bisa masuk ke satelit, dan semuanya eksperimen semua. Terus nanti di servernya kita mulai eksperimen yang pakai AI segala macam. Ini free sih. Ada standar minimum IoT untuk lingkungan pabrik. Wah, ini pertanyaannya tergantung tingkat keseriusan nih. Bentar. Oke, SP kurang tahan lama, kurang akurat untuk suhu 60-100 derajat. Sekarang harus berarti berangkat ke 3. Ada standar minimum. Ini jujur. Kita akhirnya ngembangin sendiri sih kalau kita. Apakah ada standar minimum? Jujur, kalau saya cenderungnya gini cara berpikirnya Ono. Kalau pertanyaan ini saya nggak bisa jawab langsung. Ini Anda berhadapan sama tukang oprek. Jadi cara Ono berpikir cuma sederhana aja sih. Oke, Anda butuhnya apa? Kita harus stabil seperti ini segala macam. Ya udah, kita cari alat-alat yang bisa stabil pada suhu 60-100 derajat. Kepaksa. Konsekuensi bisa stabil di suhu seperti itu, alatnya nggak bisa pakai alat yang harganya 20.000, nggak bisa. Yang 20.000 mungkin bisa buat eksperimen segala macam, cuman kalau mau serius ya terpaksa kita pakai yang lebih serius. Apakah harus pakai vendor pihak ketiga? Kalau buru-buru dan kepaksa, mungkin kepaksa pakai pihak ketiga. Kalau saya akan berusaha untuk bikin itu semua sendiri. Alternatif itu bisa. Tapi ini jadi sempalan dari PTPN ya, maksudnya kan PTPN core bisnisnya bukan bikin peralatan IoT. Ada banyak teman-teman yang bikin peralatan IoT. Saran saya coba coba rangkul teman-teman. Salah satu biangnya adalah Indobot. Ini lokasinya ada di Jogja sih, Indobot ini ada di Jogja. Tapi dia bukan pabrik, dia adalah kayak sekolah buat IoT. Oke. Kemudian, jadi ini Indobot ya. Ini buat sekolah IoT, bukan pabrik. Nah, kemudian mereka tuh ada komunitas IoT namanya tuh bentar. Dia nggak pakai istilah IoT soalnya. Bentar. Saya lupa namanya. Coba gua cek dulu ya. Universal Bus buat IoT apa namanya? Saya pengen tahu. Universal Bus buat IoT. Jadi dia pakai bukan MQTT, Oke, salah keyword. Gue lagi nyari nih, bukan MQTT. Jadi di pabrik tuh pakai istilah apa ya? Lupa. Aduh, jadi ada lah. Pokoknya ada komunitas. Saya lagi mikir ya. Jadi ada komunitas yang memang bikin peralatan pabrikan di Indonesia. Jangan khawatir, ada orang-orang itu ada. Kebetulan saya juga ikut pertemuan mereka kemarin di Solo 2 tahun yang lalu, tapi itu kalau nggak salah. Jadi komunitasnya lumayan besar dan mereka memang pabrikan, bikin alat-alat itu. Oke, buatan Indonesia tapi.
Kalau saya saran pihak ketiganya kalau bisa pihak ketiga Indonesia yang sudah kompeten ya. Coba ngomong sama anak-anak Indobot, mungkin mereka bisa ngasih rekomendasi. Saya lupa soalnya nama komunitasnya apa. Tapi dia tidak ada kata-kata IoT di situ. Coba saya pakai kalimat prom yang lain ya. Komunitas IoT di Indonesia apa aja? Komunitas IoT profesional ya, profesional. Karena mereka pabrik sih, bikin sendiri. Modbus, nah itu dia. Betul, Modbus. Jadi tolong ngomong sama anak-anak Modbus. Ini anak-anaknya gila-gila semua, asli gila. Jadi mereka modif semua peralatan. Kalau asosiasi IoT, aduh nggak enak ngomongin orang. Nggak rekomen. Yang paling rekomen Modbus itu sih. Modbus, nggak dimasukin deh. Ya, Modbus ya. Coba komunitas Modbus di Indonesia. Kalau asosiasi IoT banyaknya politikus ya. Ya oke lah mereka ya bisa bikin, tapi saya lebih ke arah Modbus. Ini gila. Yang komunitas kayak gini gila banget, gitu ya. Yang KMI ini komunitas Modbus Indonesia ini paling gila. Mereka dasarnya lebih ke arah SCADA dan teman-temannya sih sebetulnya. Itu SCADA biasanya dipakai di PLN dulunya. Cuman itu akhirnya jadi Modbus dan ini yang paling gilanya di sini. Dan mereka pabrikan, gitu ya. Mereka bikin pabrik. Jadi Anda bisa diskusi sama teman-teman ini supaya bisa dapetin alat yang bisa sampai suhu 60-100 derajat dan sebagainya. Untuk kalibrasi sertifikasinya, waduh, ini pertanyaannya gila-gila ya. Kalau yang resmi sih urusannya kan biasanya dengan pemerintah ya. Apakah itu kalau sertifikasi peralatan telekomunikasi sama Komdigi, kalau peralatan industri segala macam kan bisa Deprin segala macam ya ada. Itu yang resminya. Jujur kalau buat saya nggak peduli yang resmi sih sebetulnya. Yang penting alat saya kalau nunjukin suhu 61 derajat, itu 61 derajat plus minus 0,01 misalnya. Nah kalau saya seperti itu, nggak peduli sama yang sono. Kalau yang jujur yang sono lebih urusannya lu bisa store, lu dapat lah kira-kira kayak gitu ya. Walaupun dia ada alat-alat buat ngetes segala macam. Kalau saya lebih sama anak-anak ini supaya bisa presisinya tadi, kalibrasinya. Memang kalibrasi penting banget sih jujur. Jadi coba ngomong sama anak-anak yang ini supaya bisa dapat yang speknya bagus. Soalnya kalau udah sampai spek yang sampai 60-100 derajat itu nggak sembarangan banget alat-alatnya. Dan kalibrasinya juga emang serius sih, gitu. Minta maaf, saya itu lebih ke arah dosen yang buat mengencourage anak-anak tukang oprek tumbuh ya. Jadi saya ke industrinya lebih ke arah kenal. Saya nggak terlalu masuk ke industri. Kalau saya butuh, saya bisa colek sih anak-anak Modbus itu. Biasanya saya nyoleknya sama lewat anak-anak Indobot tadi sih sebetulnya biasanya. Gitu ya. Kebayang ya, mudah-mudahan kebayang. Ini pertanyaannya hebat banget, ini parah pertanyaannya. Parah banget nanya, ternyata ini ada jago-jago semua ya, gue pikir. Parah. Oke. Ini gue bisa lihat pertanyaan di bawah nggak ya? Oke, kayaknya belum ada pertanyaan lagi di bawahnya. Oke, udah kebayang. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Nah, sekarang, jangan saya diputus sambungannya. Tolong saya diingetin saya berapa menit lagi ya, saya udah nggak tahu soalnya. Saya monitoring chat ya. Saya lupa dari saya 2 menit. Nah, sekarang ini udah. Nah, sekarang kita masuk ke mesh. Mesh itu kira-kira pakai protokolnya ada 2. Ini sorry, saya startnya dari yang murah meriah ya ke yang mahal. Kayak yang mahal Anda tahu semua lah. Yakin saya tahu lah kalau ada yang mahal-mahal. Yang murah meriah yang banyak orang nggak tahu, padahal itu bagus banget buat start, buat bikin sesuatu yang bisa berdaulat mandiri lah. Nah, mesh itu ada 2 makhluk besar, namanya Batman. Ini bukan Batman yang ini, mesh. Ini ada Batman mesh, itu better approach to mobile ad hoc networking. Jadi itu Wi-Fi diganti sistem operasinya dijadiin mesh network. Ini satu Batman.
yang satu lagi OLSR. Optimus Link State Routing. Makhluk-makhluk ini adanya di mana? Makhluk-makhluk ini adanya di OpenWRT. OpenWRT, oke, kita bisa masuk OpenWRT. Nih, nah, jadi akses point kita bisa diganti sebenarnya sistem operasinya. Kita kebetulan buat di tambang di mana sih nih di Kalimantan. Kita pakainya Ubiquiti, UBNT, kita format, kita ganti dalamnya kayak OpenWRT, kemudian kita inject, kita masukin Batman, yang kita masukin Batman sih sekarang. Kalau kita pakai OLSR, Batman itu mainnya di layer 2 dia. Dia mainnya di data link layer dia. Jadi dia ngelihat jaringannya jadi kayak bridge. Itu Batman. Jadi lebih gampang mainnya kalau di Batman. Kalau pakai OLSR, dia akan main di layer 3. Jadi dia akan routing di dalam sana. Kalau jaringannya nggak besar-besar banget, luas nggak masalah, tapi tidak besar banget, kita cenderung makainya Batman. Kalau kita jaringannya besar, kita cenderungnya OLSR. Kira-kira gitulah gambarannya. Nah, akses point apa yang bisa kita ganti? Kita klik di sini. Oke. Supported device. Ini ada tabelnya, harusnya ini ada new table of hardware. Saya biasanya kalau mau eksperimen pertama kali, saya akan beli, ini buka rahasia dulu ya. Saya biasanya beli ke Topet, yang paling murah akses point biasanya TP-Link. Jadi TP-Link, cari TP-Link second-hand bekas-bekas, harganya 80.000 lah apa. Nah ini ada yang 63.000, ada yang TP-Link akses point ya. Jangan yang 300.000 nggak balik modal, kita cari bisa nggak gua sortir berdasarkan yang murah lah. Nah ini nih, cari harga yang terendah. Tapi jangan yang rusak banget ya, TP-Link. Nah ini kayak gini ada 20.000, ini modem ya. Tapi akses point bisa kita ganti. Ini ada yang 30.000, ada yang kayak gini-gini lah ya. Nah yang ini yang kelas-kelas yang 840, ini 50.000. Oke, sekarang saya akan kasih lihat di sini. Ini brandnya ganti TP-Link, TP-Link. Oke, terus modelnya kita ganti 840 misalnya. Ini ada beberapa. Kalau ada di sini, berarti kita bisa install OpenWRT di situ, diganti sistem operasinya. Terus waktu udah selesai diganti, kita install pakai. Jadi OpenWRT itu Linux dalamnya. Dia pakai IPKG kalau nggak salah, pakai perintah IPKG. Jadi perintahnya IPKG kalau nggak salah. Terus kita install Batman-nya tadi diinstal, gitu ya. Cuman itu nggak ada dalam buku yang saya kasih, nggak ada. Gak berani saya tuh ngasih yang terlalu detail itu, bukannya saya pedit atau apa ya, takutnya Anda ini udah keder duluan melihatnya. Jadi yang detail-detail terlalu teknis banyaknya di buku yang lain atau di wiki saya atau di YouTube saya biasanya. Jadi buku yang tadi yang saya rekomen buat Anda baca, nggak berani saya masukin. Oke, jadi ini bisa kita install, kita ganti. Nah terus di sini kalau mau enak, cari yang antenanya bisa diganti. Ini antenanya nggak bisa diganti kalau nggak salah. Yang ini bisa nih, yang di bawah ini bisa. Ya lah, salah pencet. Oke, saya klik di sini dulu aja. Nah, makhluk yang ini bisa diganti kalau nggak salah antenanya. Nah, kita ganti antenanya, pakai antena Omni atau sektoral terserah. Omni 2,4 GHz eksternal gitu ya. Misalnya berapa 12 dBi. Ini antenanya panjang, ini kayak gini antenanya, bukan yang ini. Nah yang ini. Ini harganya sekitar, ini dia jual sekitar 350.000-an. Oke. Nah kita ganti ini, tapi nanti butuh kabel. Nah ini kayak gini di bawah sini. Oh, murah ya ternyata ya sekarang ya. Oke lah, 2.000 gue beli lah. Jadi antena, kalau udah pakai antena seperti ini jaraknya bisa sekitar beberapa kilometer ya. Kalau kita taruh yang agak tinggi ya bisa bangsa 3 kilometer kena sih.
Jadi kita bisa tembak pakai antena kayak gini. Udah gitu, ini yang akan nanti nyambungin jaringan mesh di kebunnya tadi. Tapi kalau udah pakai wifi jaraknya paling cuma sekitar gitu ya, sekitar 2-3 km aja. Kalau kita pakai walkie talkie pasti antena di atas, kita bisa jaraknya bisa 10 km kayak gitu. Jadi untuk sensor-sensor yang jauh banget kita pakai yang walkie talkie tadi. Datanya sendiri, jadi sebenarnya bisa dicampurin semua alat-alat ini jadi satu sih nggak masalah. Jadi mereka bisa kirim, jadi nggak semua harus dengan satu alat aja, nggak usah. Jadi untuk data yang jauh, yang jarak jauh banget kita bisa pakai walkie-talkie. Kalau yang jarak-jarak 2 kiloan kita bisa pakai ini. Kalau pengen data sama IoT sama data video segala macam bisa di feed, kita bisa mulai pakai bangsanya mesh apa segala macam atau pakai 5G atau pakai LoRa terserah. Jadi itu waktu kita ngedesain sistem tidak semuanya harus satu alat sih sebetulnya. Masing-masing ini punya kelebihan masing-masing, bisa dicampurin sih. Nanti datanya bisa. Cuman masalahnya kalau alatnya banyak nanti maintenance yang bingung ya biasanya. Ini jebol, wah pisah kepala gitu. Oke, beres ya. Ini udah masuk. Nah, jadi alatnya kira-kira kayak gini sih bentuknya. Jadi ini mainnya di OpenWRT, kita ganti sistem operasi, kita ganti antenanya, mulai masuk. Tapi ini buat telekomunikasinya aja. Di belakangnya dia ada colokan LAN sih sebetulnya. Atau dari colokan LAN itu kita bisa masukin ke WiFi lokal. Kita bisa ada WiFi yang tidak kita modif. Kita pakai WiFi lokal itu si jaringan-jaringan tadi IoT itu sensor-sensornya bisa, kalau kita pakai ESP32 bisa pakai WiFi, bisa ngirim data lewat WiFi lokal tadi. Oke, ini beres ya, udah kebayang ya. Nah, sekarang kita, kalau yang LoRa dan teman-temannya saya nggak terlalu lah. Kalau LoRa ya tinggal cari LoRa lah, ada LoRa gitu ya, LoRa One. Ini biasanya keluarnya, nah ini makhluknya. Ini antenanya jarak pendek di sini. Dia masih pakai antena pendek. Ini jaraknya nggak jauh kalau pakai antena seperti ini. Jadi teknik yang kita pakai adalah antenanya dicabut, ganti LoRa tuh ada beberapa frekuensi yang bisa dipakai di LoRa, ada yang di 400, ada yang di 900 MHz-an. Jadi cari antena Yagi LoRa. Nah ini yang gue yang 915 gue antara PD dan nggak PD buat makainya karena teman-teman operator seluler pakainya di frekuensi 915 juga. Saya pernah mau masuk penjara gara-gara saya nyolong frekuensi di frekuensi 915 dulu waktu saya di ITB. Cuma saya ditegur sama dirjen, ya udah saya pindahin aja waktu itu. Sekarang teman-teman Asosiasi IoT Indonesia nego ke Komdigi supaya 915 dibebasin buat LoRa sama IoT-nya. Tapi kalau mau aman kita bisa pakai di 430-an MHz lah. Gitu ya. Cari LoRa itu 400-an, udah gitu kita bisa ganti pakai antena Yagi buat 400 MHz-an. Kalau yang itu jaraknya bisa lumayan kalau pakai LoRa yang seperti itu. Coba antena Yagi 915. Tapi kalau mau bisa bikin sendiri juga nih, kelihatannya ada Yagi buat LoRa, ada yang jual harganya 200.000. Ya oke lah, 200 mah masih kebeli lah. Jadi harganya nggak sampai juta-juta. Ini juga, wah ini kalau ini tidak rekomen, ini harganya 2 juta. Enggak dah, mendingan saya bikin sendiri kalau segitulah. Oke, ini masih oke. Nah ini yang LoRa di 400 ya. 400 MHz, harganya sekitar 250.000, ini masih oke. Kalau bikin sendiri juga jatuhnya segitu soalnya. Ini buat aluminium segala macam, sama pigtail apa segala macam, jatuhnya sekitar 200.000-an juga sih kalau bikin sendiri ya. Nah, yang ini buat orbit. Kalau ini orbit berarti buat seluler biasa, bukan buat itu ya. Tapi ini kalau dia main di 900 MHz bisa kita pakai juga sih sebetulnya. Oke, jadi kebayang. Jadi alatnya LoRa tadi kita ganti antenanya doang sih. Dengan cara itu kita bisa masuk. Nanti si Arduino-nya bisa diajak ngomong sama LoRa.
Buat Anda-Anda yang pengen belajar Arduino apa segala macam, ini saya belum masuk ke server AI dan sebagainya ya. Kalau pengen belajar Arduino segala macam, saran saya masuk Arduino, Arduino simulator, simulator online. Jadi masuk ke ada beberapa simulator Arduino yang online buat belajar ngotak-ngatik oprek. Jadi nggak usah beli Arduino beneran juga nggak masalah sih. Nanti di sini ada Walkwi, ada Tinkercad, ada apa? Nah, salah satu yang sering saya pakai adalah yang Walkwi ini. Oke. Nah, ini kita bisa ngotak-ngatik oprek macam-macam sih di sini. Tanpa kita harus takut rusak apa segala macam. Coba saya akan cari yang ada sensornya. Ini LCD, LCD, LCD. Ini contoh yang udah jadi aja ya. Ya udah, ini ada sensornya sih, ada klik apa segala macam. Ya udah, kalau mau belajar tinggal diklik aja. Ini ada codingannya, kelihatan codingannya bisa kita rubah-rubah. Kalau mau nyambunginnya diganti-ganti, kita bisa ubah-ubah kabel-kabel yang ada di kanan ini, kita ganti-ganti. Kita mau bikin sesuatu juga gampang. Kita mau nambahin sensor apa segala macam juga ada. Biasanya sensornya udah ada library-nya. Kalau mau di run bisa kita run di sini. Wah, kalau kita pencet yang ini, nah, oh ini gua punya kepala dia. Bisa gitulah kira-kira. Gitu ya. Jadi buat mainan belajarnya saya saranin pakai yang ini aja. Pakai yang simulator online ada di internet. Nanti kita mulai belajar bikin sensor segala macam. Tapi kalau yang profesionalnya, nanti teman-teman Modbus bisa bikin supaya prototipe kita yang kabelnya berantakan ini, dia akan bikin PCB apa segala macam jadi produk beneran dan kita bisa pakai yang lebih reliable. Sorry. Izin bertanya, kendala kebun adalah line of sight karena arealnya perbukitan, gelombang, ada penggalangan pohon. Jenis antena apa yang dikomunikasi dengan IoT yang tepat? Gitu ya. Ini pertanyaan bagus. Saya kasih tahu perkadalan kami-kami. paling gampang di antara kita, di antara kami-kami yang suka ngoprek radio, biasanya kalau saya akan, kalau pakai LoRa dan sebagainya mungkin agak lebih ribet dikit. Kalau saya pakai walkie-talkie, kalau kita pernah lihat satpam, lihat anak-anak orari, mereka itu selalu masang repeater, relay di tempat yang ketinggian, yang kelihatan ke semuanya. Jadi yang paling sederhana kita bisa pakai teknik seperti itu. Memang relay yang paling enak, paling tinggi adalah kalau kita taruh relaynya di satelit. Cuman satelit yang murah itu tidak geostasioner. Tadi yang saya kasih lihat 8A2 itu tidak geostasioner, dia jalan itu satelitnya. Jadi dia keliling bumi itu, karena ketinggiannya cuma sekitar 800 km. Kalau satelit yang geostasioner itu ketinggiannya sekitar 30 ribuan kilometer. Dia sebetulnya dia keliling bumi, tapi kecepatan kelilingnya dengan kecepatan buminya sama. Jadi dia akan terlihat seperti ada di atas satu titik di atas bumi. Tapi sebenarnya dia ikut muter sama bumi. Kalau si satelit yang low Earth orbit yang 800 km tadi sampai 1000 km, kalau Starlink itu sekitar 1000-an kilometer, kalau yang bikinan 8 itu 800 km, dia kecepatannya lebih tinggi. Konsekuensi yang terjadi dari situ adalah dia bisa coverage-nya gede. Nah, kita pakai walkie-talkie kita bisa pasang seperti itu. Kalau mau pakai mesh, kita juga bisa pasang relay. Pakai LoRa juga bisa pasang relay di atas. Jadi itu teknik yang biasa kita pakai relay di atas. Kalau kita pakai mesh, jadi misalnya gini ya, saya akan pakai Google Map lah buat ngasih, atau pakai ini aja ya, link ui.com. Ini teknik buat ngerancang jaringan wireless. Kita bisa pakai websitenya ini, link ui.com. Visit this site. Oke. Ini ada di Kota Semarang. Saya akan zoom out. Bisa zoom outnya mana? Zoom in, zoom outnya. Di sini apa di sini ya? Oke. Misalnya
Ini bisa gue geret kagak nih ya? Ya, susah banget sih. Ini misalnya kita bikin aja ya, eh add AP. Nih, ini akan saya geret nih. Lihat. Oke, ini kota Semarang ini kebetulan. Nah, ini kelihatan, ini pakai link ui.com ya. Saya gedein biar rada bagus ngelihatnya kalau nggak stres. Oke, ini saya ke atasin lah biar enak lihatnya. Ada zoom in zoom outnya di mana ya? Oh, ini dia. Oke, saya akan cuman ini ya saya. Nah, ini enak lihatnya. Oke. Ini contoh ini kita bisa pakai WiFi. Ini kebetulan situs ini dikasih sama teman-teman Ubiquiti. Oke. Misalnya kita akan masuk ke daerah pegunungan lah. Ini daerah mana nih? Daerah Ambarawa kali ya. Pudak Pajung, Pudak Payung, Pajung. Oke. Oke. Ini Ungaran. Kita masuk ke Ungaran aja ya, biar kelihatan horor. Nah, kita bisa lihat pakai alat ini, kita bisa lihat coveragenya dia seperti apa. Sinyal yang bagus, ini yang hijau masih nyambung, makin ke sini sinyalnya makin bagus sih sebetulnya. Oke. Cuman ini dia antenanya 120 derajat nih sebetulnya. Oke. 120 derajat, ini ada dua klien saya taruh di sini, kliennya bisa nyambung di sebelah sini. Oke, jadi bisa kita lihat sebetulnya. Saya harus pasang relaynya di sebelah mana. Oke, jadi kita pakai link ui.com, nanti kita pasang. Nah, sekarang kalau mau gombalan dikit, saya klik tadi di bawah. Ini saya taruhnya di gunung di Ungaran. Ini kita lihat kecepatannya bisa 590 Mbps. Saya ini pakai alat yang lumayan mahal. Ini pakai roket. Ini harganya sekitar. Ini yang kita pakai di tambang ya. Kita pakai roket di tambang. Saya akan ganti ini roketnya. Bentar, saya ganti roket caranya. Bentar. Mana ya? Oke, ini coba saya klik ke sini. Oke. Wait, sorry. Nah, kita akan ganti. Ini soalnya pakai harganya 400-900 dolaran. Males banget. Saya akan pakai yang murah-murah ya. Bisa ini diganti pakai TP-Link juga nggak masalah sih sebenarnya. Kalau mau, tapi ini nggak ada barangnya ini karena punya produknya Ubiquiti, dia bukan TP-Link. Kita bisa ganti misalnya pakai Air Max. Oke, pakai Air Max yang M yang murah, M. Harganya 80 dolar, 80-90 dolar, jadi 1,5 juta. Ada yang harganya 67 dolar. Oke. Saya akan pakai yang ini aja, Nano. Ini harganya 67 dolar. Oke. Ini jaraknya 5, sekian kilometer ya. Nih kelihatan, dia sinyalnya seperti ini sih. Wush. Oke. Nih, saya bisa pindahin. Aduh. Oke. Kliennya bisa dipindahin. Duh, mouse gua jelek banget sih. Oke. Nah, bisa. Nanti kalau kita ganti pakai antena Omni segala macam, ini antenanya antena sektoral. Jadi dia coveragenya 120 derajat. Kita bisa tahu daerah mana yang di cover kalau di arah kemana, dan kita tahu klien-kliennya di sebelah mana. Jadi teknik yang kita pakai kira-kira seperti ini sih. Oke. Ini nggak bisa nyambung, yang ini nyambung nih. Biasanya ada halangan di sini. Oh, iya ada halangan di sini. Ada line obstructed, jadi ada halangan. Kalau yang ini nyambung, coba. Ini nyambung, kecepatannya 100 Mbps. Ini pakai WiFi doang ya, kecepatan 100 Mbps. Ini kita pakai WiFi yang M, 100 Mbps. Kalau pakai yang AC bisa 1 Gbps, ya mungkin dapatnya ratusan Mbps sih kira-kira. Itu, terus ya. Jadi tekniknya gini. Tapi ini antena sektoral, jadi dia tidak 360 derajat. Kalau saya biasanya mainnya pakai TP-Link, ganti antena 360 derajat supaya bisa sekeliling kebun itu dapat semua
gitu. Tapi kita harus taruh di posisi yang tinggi supaya dia bisa nyambung kemana-mana. Jadi tekniknya kayak gini banget sih, gitu ya. Oke, sekarang coba lihat chat lagi, ada pertanyaan lagi. Oke, ini salah satu kebun kami yang sub kebun Afdeling terpisah jauh, ditempuh melalui darat maupun ditarik Garisius. Dia menggunakan radio komunikasi saya, saat itu sinyal telepon tidak masuk. Jadi masing-masing penerima dan pengirim ada antena yang cukup tinggi menggunakan radio yang besar. Jika saluran ini apakah bisa digunakan dengan metode seperti walkie-talkie? Bisa. Jadi intinya kalau secara radio Anda udah nyoba, sambungan komunikasinya udah mulai jalan pakai radio di tower yang sama, cuma nanti harus dipikirin interferensi ya antar sistem. Mudah-mudahan nanti tolong dilihat jangan sampai interferensi, karena frekuensinya kalau terlalu dekat atau kelipatan frekuensi kadang-kadang suka interferensi tuh. Jadi tolong dilihat aja. Nah itu si walkie-talkie tadi bisa dipasangin antena di atas, udah gitu ditembakin pakai antena Yagi atau antena pengarah supaya bisa connect lagi di tower yang sama. Kalau udah tahu sambungan yang bagusnya kayak gitu, bikin kayak gitu aja. Kita bisa pakai teknik seperti itu, tidak harus walkie-talkie. Kalau mau rada gila ya kita bisa aja pakai ini ya, pakai Ubiquiti atau peralatan WiFi buat sambungan jarak jauh tadi. Jadi nanti kita perlu masukin koordinatnya. Ini saya akan coba contohin aja di sini ya. Ini oke. Misal saya akan bikin sambungan jarak jauh dari Ungaran ini gunung apa nggak tahu. Minta maaf saya bukan orang Jawa Tengah, jadi saya nggak tahu ini gunung apa. Tapi di utaranya itu tadi ada Semarang. Saya akan tambahin backbone di sini, oke. Oh, add PTP, point to point. Saya akan tambahin point to point. Saya bisa ganti antenanya sebetulnya, tapi ini pakai radio yang mahal ini. Harganya pakai air fiber 5X HD. Ini harganya kalau nggak salah sekitar 15 jutaan. Kecepatannya kita lihat bisa 876 Mbps. Kalau kita udah tahu makhluk ini, coba misalnya link yang satu lagi, ini kita bisa ganti koordinatnya ya. Kita nyambung ke Ambarawa misalnya. Oke. Dia masih bisa nyambung ke Ambarawa, kecepatannya 876 Mbps ini. Nah, ini di sini kita bisa ganti koordinat. Ini ada koordinatnya, ini ada lokasinya. Kita bisa ganti koordinat kita ke lokasi yang kita mau. Jadi sarannya, tadi tower-tower yang kita punya, coba masuk ke Google Map. Caranya gini buat dapetin lokasi ya. Masuk Google Maps, google.com. Oke, misalnya titik ini lokasi koordinatnya berapa? Klik aja di sini. Harus zoom in nih paling enak. Misalnya, waduh, nggak ada plus minus, nggak ada ya. Ya pokoknya nanti zoom ke lokasinya, klik lokasinya, klik kanan. Di sini ada lokasinya sih sebetulnya. Oke, jadi bisa kita ambil, klik kanan, kita copy lokasinya, taruh di notepad, terus kita bisa edit, masukin ke sini. Jadi ini bisa dirubah lokasinya ke lokasi yang kita mau sih. Jadi kalau mau nyoba-nyoba eksperimen, sarannya pakai Google Map untuk dapat lokasi benernya. Soalnya kan kalau pakai Google Map kita ada alamatnya, kita bisa lihat dari udara dan sebagainya, kita tahu titik yang benernya berapa. Kemudian kita bisa pakai link ui.com, kita bisa nyoba-nyoba koordinat si titik-titik ini bisa kita rubah. Ini saya coba masuk lagi, sini aja lah ya. Jadi parameter yang bisa kita rubah di sini ada lokasi, kita rubah. Ini dua kiri kanan kita bisa rubah lokasinya ya, yang kiri dan kanan bisa kita rubah lokasinya. Alatnya kita bisa ganti-ganti juga, cuman ini harus dibuang dulu auto product selectionnya, nanti kita ganti ininya alatnya. Cuman ini alatnya dari Ubiquiti semua karena dia ngasih free. Nah, kita cari yang kira-kira ekivalen dengan alat yang akan kita pakai. Air fiber yang tadi tuh harganya lumayan mahal kalau yang gitu sih. Tuh kan ada yang sampai $1.000, ngeri dah harganya. Nah, yang seru di situ lokasi sama makhluk ini nih.
ketinggian towernya berapa. Jadi kita bisa masuk ketinggian towernya ini, kita bisa rubah sebetulnya tinggi towernya. Misalnya kita towernya misalnya 80 meter, iya 80 meter, kita bisa ganti di sini. Tower-tower kami para kaum fakir, towernya rata-rata 20 meter doang sih. Jadi tower-tower kita rata-rata 20 meter pakai triangle gitu. Karena kita nggak punya duit, ya udah kita pakai tower-tower 20 meteran sih. Konsekuensinya kita harus kreatif dengan kondisi tower seperti itu. Kita harus kreatif, ya udah kita pasang relay banyak sih sebetulnya di tempat ketinggian. Jadi mudah-mudahan kebayang teknik yang kita pakai. Oke, coba lihat chat lagi. Untuk electricity penempatan repeater di gunung, triknya apa segala macam. Nah ini jujur dulu. Jujur, saya kebetulan juga ngelatih teman-teman di Kopassus ya, di militer. Jadi kalau teman-teman di Kopassus, cara berpikirnya sederhana sih. Dia tidak akan pernah masang peralatan di sendiri, stand alone. Karena di gunung ini banyak maling. Minta maaf, gunung kita isinya maling juga. Jadi dia nggak akan pasang di gunung yang sendirian gitu. Mereka akan berusaha cari rumah penduduk yang ada orangnya, dia akan pasang di rumah itu. Tapi kalau misalnya PTPN punya lokasi yang di gunung yang ada itu, nah ini dipasang. Nah sekarang untuk electricity-nya bisa dapat dari mana? Kalau misalnya ada lokasinya, electricity-nya dapat dari mana? Silakan masuk ke sini. wndw.net. Oke. Ini wireless networking in developing world. Ini adalah buku pegangan buat kita-kita yang pengen bikin jaringan wireless di desa-desa, di rural dan sebagainya di negara berkembang. Oke. Ada tentang power segala macam. Di sini ada WNDW book. Ini kalau di download bahasa Inggris, saran saya masuk ke translation. Oke. Masuk ke translation, di situ ada WNDW booknya bahasa Indonesia juga ada di situ. Oke, bawah sini ada bendera merah putih di sini. Nah, ini ada merah putih Indonesia. Silakan diklik download. Saya ulang ya. Websitenya namanya wndw.net. Masuk ke library, translation, ambil yang bahasa Indonesia. Download. Oke. Nanti di sini ada jaringan wireless di negara berkembang edisi kedua. Oke. Siapa yang menerjemahkan? Yang menerjemahkan lagi ngomong. Yang menerjemahin gue juga. Oke. Nanti kalau kita lihat di bagian bawah sini ada pembangkit listrik tenaga surya, ada teknik hitungnya juga ada di situ. Jadi ada cara ngitungnya sebagainya ada. Jadi intinya pakai solar cell. Berapa harganya? Kita bisa cek di Tokopedia. Kita nggak perlu kalau untuk wireless segala macam nggak perlu watt gede segala macam ya. Jadi cara ngitungnya cuma solar cell 100 WP misalnya. Jadi yang dipakai istilahnya adalah WP. W itu watt, P itu peak, peak puncak gitu ya. Jadi 100 WP artinya dia 100 watt pada saat matahari ada di benar-benar puncaknya dia. Jadi 100 WP mah udah cukup banget, orang kita cuman powernya paling 10 watt dan sebagainya. Nah ini kira-kira range harganya segini sih. Kalau mau sistem lengkap, sarannya solar cell yang ada baterai segala macam sih. Harus pakai baterai, nggak mungkin enggak harus pakai baterai. Soalnya malam nggak ada listrik, jadi makhluk itu akan mati malam hari. Jadi supaya aman kita pakai enaknya keywordnya apa ya? Sistem kali ya. Sistem solar cell 100 WP itu maksudnya lengkap sama baterai-baterainya, bener nggak? Ini ada paket, paket solar cell 100 WP, 2 juta tuh tadi. Ini ada yang sejutaan nih, ada yang sejuta, ada yang 2 juta. Jadi mereka jual paketan sih. Jadi udah mulai jual paketan 100 WP, kontrolernya 10 ampere, kabelnya 2 meter, 1 juta dia jual gitu ya. Jadi kira-kira kayak gini bentuknya. Yang masalah, saya doanya sebenarnya sederhana. Semoga instalasi Anda bukan di gunung sih. Semoga instalasinya di dataran rendah.
Kalau di gunung lebih bermasalah sih sebenarnya. Kalau di dataran rendah, kemungkinan terangnya lebih enak, lebih bagus terang-terangnya. Kalau di gunung itu banyak awan, banyak hujan dan sebagainya, itu dapetin cahaya materinya lebih perjuangan banget. Konsekuensinya kita mungkin butuh solar cell agak lebih lebar lagi supaya misalnya dia cuman hari itu dapat cuman 5 watt aja. Kalau kita pasang panelnya lebih lebar, kita bisa dapetin listrik yang lumayan gitu. Jadi kalau di gunung, kemungkinan kita butuh panelnya lebih banyak. Kalau di dataran di bawah, karena cahayanya mungkin lebih banyak, 100 WP aja cukup sih di bawah. Jadi kita mainnya sekitar sejutaan lah, 2 juta lah. Kalau mau aman lah kali ya 2 jutaan untuk powernya, kira-kira kayak gitu ya. Oke. Kalau mau agak gila kita bisa pakai mikrohidro sih, cuman itu mahal banget, bisa sampai ratusan juta. Mikrohidro tuh teknik yang mikrohidro kira-kira gini cara berpikirnya ya. Ini ada pemenang satu Indonesia Award, dia dari Sulawesi kalau nggak salah. Ini teknik yang kaum fakir pakai. Jadi tekniknya namanya mikrohidro, mikrohidro itu. Microhydro power, kira-kira kayak gini. Oh, ini ada gambarnya lebih bagus nih, bisa kelihatan kagak? Jadi mikrohidro itu dia kayak bendungan Jatiluhur lah kira-kira. Loh, kok kayak gini? Wah, ini dia, nih ya. Jadi di bendung di atas nanti pakai pipa pesat, udah gitu dia akan muterin turbin di sini dan jadi listrik kira-kira gitu. Kejadiannya teknik ini dipakai sama teman-teman di desa yang nggak ada listriknya. Ini gensetnya itu dia bongkar dari genset yang biasa pakai bensin. Kenapa dia bongkar dari yang bensin? Jadi kisahnya adalah si namanya Haryadi atau siapa lupa, orang Kalimantan lagi, Sulawesi Selatan, orang desa, nggak ada listrik di desanya, jadi dia sama pemerintah dikasih genset yang gensetnya make bensin. Konsekuensinya pakai bensin supaya bisa nyala malam hari. Ada orang dari desanya harus ke kota beli bensin, itu setengah hari sampai kota, nanti dari kota dapat bensin berapa jerigen, balik lagi ke desanya, nyampainya malam. Udah gitu taruh gensetnya dinyalain semalaman, bensinnya habis, besok paginya berangkat lagi ke kota, beli bensin lagi, pulang lagi, saya malam lagi. Tiap hari nih orang harus bolak-balik cuma supaya genset nyala. Pening kepala dah orang desa tadi. Akhirnya itu genset dibongkar, buang itu motor buat bensinnya dibuang, diambil generatornya, dipasangin mikrohidro ini, jalan terus-terusan akhirnya. Jadi kadang-kadang solusi pemerintah itu tidak cocok buat di daerah karena pemerintahnya tidak survei kondisi di daerah, kepaksa orang di desanya harus kreatif buat ngebongkar alat-alat tadi. Walaupun itu seringkali dianggap melanggar hukum ya, tapi apa boleh buat. Jadi kira-kira ini solusi lain yang juga dilakukan sama teman-teman di daerah sih. Mereka pakai mikrohidro seperti ini. Itu coba kita lihat lagi. Chat, ada pertanyaan lagi. Apakah ada open community-nya juga untuk repeater bisa numpang nebeng komunitas tersebut? Oke. Kalau repeater, sarannya coba ngobrol sama teman-teman di Orari sih sebetulnya. Jadi kalau coba bentar ya. Saya coba cari chat. Jangan chat GPT kali. Grok aja lebih enak ya. Saya nggak hafal, tapi teman-teman Orari banyak punya tower, ditaruh di gunung-gunung buat mereka komunikasi, dan mereka punya relay Jawa Bali sih sebetulnya, dari Aceh sampai ke Jawa bisa ngomong pakai walkie-talkie, gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu kadang-kadang gila juga ya. Daftar repeater Orari di Indonesia. Sarannya sih gabung aja. High demand. Berhubung gua kagak bayar, gua nggak bisa akses nih Grok. Harus pakai duit. Kepaksa saya pakai ChatGPT lah. ChatGPT saya bayar soalnya buat nulis buku. Oke. Nih saya daftar repeater orang di Indonesia. Sarannya sih gabung jadi anggota Orari, nanti kenal. Jadi di antara kita biasanya urusannya KKN banget.
kenal, teman dekat dan sebagainya. Udah gitu kita, nah, wah ini udah lama, kalau di Ono Wiki udah lama banget. Nah ini kalau ini Jakarta, ini ada frekuensinya di sini. Tapi hati-hati ya, yang kita kalau boleh saran pinjemnya pinjem tower, sama kita bantu dari sisi ini frekuensi suara buat orang ngobrol. Jadi jangan diisi data, nanti ngamuk tuh orang-orang itu kalau ada datanya. Jadi eh, lokasinya mungkin bisa kita pakai, tapi harus berteman sama orang-orang itu, terus kita pasangin radio dan sebagainya di peralatan itu. Jadi ada lokasi-lokasi itu yang bisa diakses sih. Di antara kita-kita, nah ini DKI, oh ini cuma DKI doang. Oke, ada daftar yang satu Indonesianya ada sih sebetulnya. Eh gitu. Jadi kira-kira kayak gini sih. Jadi ada komunitasnya yang, tapi komunitasnya namanya Orari sih. Gitu. Satu lagi komunitasnya Rapi. Cuman Rapi sebetulnya tidak punya izin seperti Orari sih. Kalau Rapi lebih terbatas sebetulnya izin. Kalau Orari kita punya izin buat ngoprek dan sebagainya sih sebetulnya. Tapi bisa tanya kedua-duanya lah. Kadang-kadang anak-anak Rapi juga punya repeater, Orari juga punya repeater, bisa ditanyain. Itu lokasinya. Jadi sarannya sih di lokasi itu kita tambahin peralatan kita. Jadi misalnya gue pakai dong instalasi lu karena itu udah ada sistem yang udah operasional segala macam, kemungkinan bangsa listrik, keamanan lumayan oke gitu. Jadi kita bisa nebeng di sistem tadi. Itu. Jadi itu repeater di Orari. Coba cek lagi. Oh ini yang nanya Pak Dharma. Oke, gitu ya Pak. Ini PTPN 1, ini udah. Oke. Saya punya waktu berapa menit lagi, Bu? Lupa lagi. Namanya susah Ya, banget. masih ada hingga pukul 11, Pak. Sehingga kita masih punya waktu sekitar 15 hingga 20 menit ke depan. Monggo, Pak. Oke, kita punya sampai pukul 11. Oke, kita akan lanjut ya, materinya agak lebih susah dikit. Minta maaf, ini materi makin hari makin susah. Mana tadi mind mapping gue? Mind mapping, Miro. Ah, ini dia Miro. Awal yang Miro. Jadi kita udah bahas sensor, telekomunikasi, kita masuk ke servernya. Masuk ke servernya, kita cuma punya waktu sekitar 20 menit buat bahas server sama AI-nya. Oke. Servernya saya saranin sih, jadi ini dua makhluk ini udah sarannya udah fix. Pakai open source aja, jangan pakai proprietary, jangan pakai Windows, pakai apa, jangan cari perkara banget. Ini jujur menterinya udah minggu lalu sih saya ketemu Bu Mutianya langsung. Bu Mutia udah komplain ke saya, komplainnya kira-kira gini komplainnya. No, gue puyeng kepala, kita harus bayar lisensi. Tahu berapa lisensi bayarnya? 7T. Pening dia langsung. Masalahnya kalau lisensi tidak dibayar, sistem kagak jalan. Pusing kepala. Ya gue kan, ya kalau saya kan orangnya santai-santai aja. Ya salah lu pada sendiri. Lu dulunya pakai proprietary, kita dicuekin. Ya sekarang terima nasib dah lu. Itu. Ini Komdigi. Kemarin ngobrol sama anak-anak SKK Migas. Sama ceritanya. Urusannya lisensi juga. Jadi SKK Migas, kalau Anda lihat teman-teman SKK Migas dan sebagainya, eksplisit jelas banget dia pakai open source sekarang. Gitu. Jadi mereka ada hackathon buat AI segala macam, pakai open source semuanya. Lu kagak pakai open source, depak. Gitu aja. Soalnya kita urusannya sistem harus jalan, anggaran terbatas. Mau nggak mau open source gitu. Oke. Jadi ini dua-dua ini kita akan makainya pakai Linux banget. Oke. Tidak pakai itu berabe. Nah, untuk bisa komunikasi si server ini dengan peralatan ini, kita makainya MQTT di situ. Jadi cara ini nggak ada di buku ya. Di buku cuma bilang pakai MQTT doang. Caranya gimana? Ini saya kasih lihat di wikinya saya langsung ya. MQTT. Jadi dia akan MQTT itu bisa jalan di Arduino, nggak masalah. Arduino bisa ngirim data ke server, maka MQTT udah ada plugin-pluginnya segala macam, jadi nggak susah. Nanti server bisa nerima data lewat MQTT tadi. MQTT bentuknya kayak chatting sih. Jadi nanti kita ada klien, ada server, ada topik dan sebagainya. Topik itu kayak grup lah. Nanti kita bisa ngomong dan sebagainya. Jadi ini MQTT. Kemudian cara instalasi dan sebagainya ada di bawah sini. Jadi ini kita bisa lihat cara instalasi dan sebagainya ada di sini.
Jujur nggak susah, asli gampang banget. Mungkin bisa dilihat ini Ubuntu baru launching yang Ubuntu 2604. Catatan-catatan saya perhatiin paling pol 2404 ya. Jadi baru ya hari inilah, tadi malam lah. Launching yang lebih baru lagi. Ini cara instalasinya kayak gini, si MQTT-nya. Ini cara instalasinya kayak gini. Oke. Nah, nanti kita mainnya kayak gini sih. Kita mainnya ada topik, terus message. Message-nya bisa kayak gini message-nya. Suhu 60 derajat gitu. Message-nya suhu 60 derajat. Ini yang ngirim adalah si klien yang mana gitu. Suhu 60 derajat. Nanti misalnya jendela ini terbuka misalnya kayak gitu. Nanti ada perintah lagi misalnya pintu tolong ditutup, pintu ini off atau tutup gitu. Jadi perintahnya kayak gitu-gitu doang sih. Bahasanya bahasa manusia, teks banget. Udah gitu kita bisa saling komunikasi dengan bahasa teks seperti tadi. Bahasa-bahasa tadi dikirim oleh peralatan IoT tadi sih. Gitu. Jadi MQTT akan seperti itu. Nah, di sisi servernya dari MQTT yang masuk segala macam, message-message-nya disimpan di file teks atau CSV atau apa ya. Jadi kita akan simpan file-file tadi, dikumpulin, dan kita bisa melakukan analisa pakai AI dari teks yang masuk. Ini kebayang ya. Jadi pakai MQTT, cara instalasinya juga nggak susah sih sebenarnya, cuma gini doang. Kalau nggak mau pusing kepala, kita bisa pakai Docker. Minta maaf, saya pakai bahasa yang agak tidak manusiawi sekarang. Karena waktunya sempit, pokoknya terima aja ada keyword-keyword yang saya keluarin, nanti mudah-mudahan nanti bisa dicari, oke, ada Docker yang gampang gitu, jadi bisa dikembangkan nanti di server-server sana. MQTT biasanya kita nyebutnya Mosquito. MQTT, Mosquito, lagi maksa banget lah, pokoknya nggak ada hubungannya. Oke, nah cara konfigurasinya juga nggak susah sih. Jadi sependek ini sih cara ini yang buat komunikasinya. Bisa nggak MQTT dipasang di Arduino? Arduino. Oke, di sini ada MQTT kalau nggak salah. Saya taruh di bagian bawah kalau nggak salah. Coba saya cari Ctrl F, MQTT. Ini ada. Ini MQTT. Oke. Oh, balik lagi ke sini ya. Ada. Oh, sorry, ini di Arduino-nya di sini. Ini Arduino-nya, codingannya kira-kira kayak gini lah. Ini codingan yang ada di, ini Java ini mah. Java, sorry, bukan Arduino langsung. Coba saya cari yang di Arduino yang, nih, Arduino Simple Connect ya. Nah, salah, jangan Arduino, Android. Kok jadi Arduino sih? Nah, ini dia nih, Wemos. Oke, Wemos aja ya. Tadi itu Android ya, minta maaf. Kepala saya lagi mulai error nih. Nah, yang Android kayak gini nih perintahnya. Intinya, kita perlu install ini nih. Ini MQTT-nya ada di sini ya. PopSub client itu buat MQTT, kita harus specify MQTT server di mana, username passwordnya di mana, terus kita bisa ngirim message data-data hasil sensor-sensor IoT tadi bisa dikirim ke server pakai MQTT tadi. Oke, ini kira-kira kayak gini ya bentuknya MQTT. Setelah itu masuk, disimpan semuanya di CSV segala macam, mulai kita analisa pakai AI. Oke. Nah, itu masuk ke buku yang satu lagi nih urusannya. Saya kasih global aja di buku. Ini yang open course ITTS ACID. Kebetulan saya klik nggak sengaja. Ini ada IoT dan sebagainya. IoT ada, Nah, di sini ada Internet of Things. Anda bisa belajar IoT di sini. Buat AI juga ada. Pelajaran dari AI buat SD, SMP, SMA segala macam juga ada di sini. Oke. Jadi kita kebetulan kampus kami memang bikin ini free, bisa diakses, bisa di-download. Tadi buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK termasuk guru ada. Jadi kalau pengen belajar AI benernya, kalau belum familiar dengan AI, sarannya baca buku yang tadi SD, SMP. Kalau SD lebih ke arah computational thinking.
yang SMP mulai masuk AI tapi sederhana banget. Yang SMA sama SMK itu yang versi minimal kalau kita pengen nguasain buat IoT tadi. Jadi bisa pakai level SMA di buku SMA itu. Yang SMA kita makainya Orange, yang SMK kita makainya Python. Orange lebih gampang karena dia pakai GUI, yang Python lebih susah. Saya kasih lihat dulu ya. Orange. Orange data mining. Sorry, ini udah mulai bahasa ini ya, bahasa planet yang saya omongin. Ini codingnya kayak gini banget sih kalau Orange. Ini saya gedein, saya turunin ke bawah dikit. Oke, mudah-mudahan kelihatan nih. Ini codingannya pakai GUI, jadi relatif. Nah ini kelihatan nih GUI-nya. Ini program yang Anda lihat di depan ini program. Jadi program-programnya Orange bentuknya seperti ini. Jadi relatif gampang. Ini sebenarnya bukan AI, ya subnya AI lah, bawahnya AI. Ini machine learning sih sebetulnya. Jadi kita dari training data, dari data-data yang di lapangan, training selama ini, nanti kita bisa ekstrak modelnya. Nanti kalau ada data lagi yang masuk, kita bisa bisa melakukan forecasting dan sebagainya. Ini banyak banget yang minta. Ada Komdiji minta sambutan lah, apalah, pening dah gue. Oke, jadi ini data-data tadi bisa kita lihat, kita bisa bikin model, dari model yang kita dapat, kalau ada data lagi yang masuk, kita bisa melakukan keputusan berdasarkan model tadi. Mau contoh. Misalnya kita sudah ngumpulin data-data tadi suhu buat pengeringan 80-100 derajat suhunya. Terus kita juga dapetin data-data tentang kondisi peralatan. Jadi misalnya listriknya berapa ampere, kondisi-kondisi kayak gitu semuanya dikirim pakai IoT. Kita punya semua data trainingnya tadi. Nah, terus kita bisa bikin model dari situ. Dari model itu kita bisa bikin klasifikasi. Ini kalau ada masalah, masalahnya apa? Bisa bikin klasifikasi itu, dari situ, dari klasifikasi tadi, kita sebagai manusia bisa juga ngeset. Oke, misal, ini arusnya rada nggak normal. Ini arus listriknya misalnya ketinggian. Nah, kita bisa nambahin ke modelnya. Ini arus ketinggian, terserah nanti mau diapain. Misalnya listrik dimatiin aja dah. Takutnya kebakar atau apa. Nah, kayak gitu-gitu kita bisa tambahin dan nanti bisa ada action dari sistem untuk ngerjain apa. Jadi bentuknya kayak gitu sih. Nah, yang ini bentuknya modelnya kayak gitu. Kalau yang Python bisa dilihat di buku tadi, tapi saya akan coba loncat aja. Kita akan coba pakai ChatGPT aja ya. Saran saya, kalau pengen belajar Python, AI dan sebagainya, pakailah AI buat belajar. Bisa. Oke. Untuk model kita bisa bikin dummy data, misalnya buatkan dummy data untuk IoT mendeteksi suhu turbin misalnya. Misalnya turbin ada suhunya, nggak tahu dah gue. Turbin, speed, apalagi tuh ya gitu aja, misalnya 2 dulu ya dummy data. Dia akan bikin dummy data tadi. Tujuannya untuk IoT. Di sini ada, dia langsung ngasih tahu datanya sebaiknya ada timestamp, turbin ID misalnya, turbinnya ada beberapa, ada temperaturnya, ada RPM, vibration segala macam, dimasukin semua. Dari sini kita bisa tahu, oh oke, berarti data yang bagus ada seperti ini. Konsekuensinya kita harus mulai berpikir untuk desain sistemnya supaya dia ada sensor buat temperatur, sensor buat RPM, speed, ada sensor buat vibration, ada juga status kondisi operasinya dia. Ini kondisinya lagi operasi atau kondisinya pingsan atau apa segala macam. Ini dia kasih contoh datanya. Oke. Data ini dikirimnya pakai MQTT tadi sih sebetulnya. Jadi MQTT tadi masing-masing sensor ada ID-nya, ini ada turbin 01 apa segala macam. Ini ada sensornya. Nah, udah gitu ini adalah contoh pengambilan keputusannya. Kalau saya mainan dengan AI, ini akan saya pakai buat referensi. Oke,
secara sederhana logika buat pengambilan putusannya kira-kira kayak gini. Nah, gimana caranya kita bisa mindahin ini ke AI. Jadi AI fungsinya ngerubah parameter lebih kecil dari 70, 78, 79, 89, lebih besar dari 90. Ini parameter kecil sampai dengan lebih besar itu diganti sama AI. Jadi AI fungsinya ngerubah parameter buat pengambilan putusan ini sih sebetulnya. Cuman proses ini di training pakai data selama ini, gitu. Jadi data ini nanti akan bikin klasifikasi. Ini klasifikasi nih ya, aman, perlu diperhatikan, risiko meningkat, bahaya, itu klasifikasi semuanya. Dari klasifikasi kita tentuin status kita bisa bikin action. Apa yang dikerjakan untuk si IoT tadi lah, kira-kira kayak gitu ya. Ini juga sama. Nah, dia langsung ngasih Python. Oh, ini Python buat generate dummy datanya ya. Jadi kita bisa, ini dummy data ya, bisa di-generate pakai Python. Nah, setelah kita punya kayak ginian, kita bisa ngembangin AI-nya misalnya buat AI untuk kalau nggak pakai AI bisa pakai machine learning Python buat Python untuk forecasting dari dummy data tersebut gitu ya. Jadi AI bisa dipakai buat klasifikasi yang tadi ya, suhu sekian aman, suhu sekian kritikal dan sebagainya, itu klasifikasi namanya. Cuman kalau kita lagi operasional, salah satu yang akan sangat kita butuhkan adalah dukun. Kita butuh perdukunan, forecasting. Oke, ini masalahnya di mana? Ke depan akan terjadi apa? Apakah sistem akan kebakar, kolaps dan sebagainya? Forecasting ini penting banget. Jadi makanya kata kunci yang dipakainya adalah forecasting. Saya enter di sini, nanti keluar Python-nya seperti apa. Ini Python-nya ya. Minta maaf kalau udah sampai level ini udah mulai nggak manusiawi nih. Tapi yang di sini kalau kita lihat ke bawah, ini lah rame banget nih. Nah, di sini ada modeling sih sebenarnya. Nah, ini di atas ke atas kelihatan ada modeling. Nih, ini ada training model. Dia pakai random forest. Buat trainingnya kita bisa lihat parameternya, ada estimatornya ada berapa, random state-nya ada berapa. Ini kita training model dulu. Udah gitu dari training model kita bisa fit modelnya. Terus kita bisa evaluasi modelnya. Nanti kalau ada data yang masuk baru, kita bisa lihat dari data yang masuk dari berdasarkan model yang ada, ini bakalan seperti apa, kira-kira kayak gitu. Ini pakai Python, mulai tidak manusiawi. Mau lebih keren lagi, saya biasanya masuk ke dunia yang lain lagi. Kita pakai open source, kita pakai Ollama. Ollama tuh kira-kira kayak ChatGPT tapi open source. Kita bisa install Ollama sama Open Web UI itu kayak interface GUI-nya. Oke. Ini free. Kalau mau baca-baca bisa baca di buku yang masuk sini dulu lah yang gampang. s.id/free OOP books. Di situ ada buku membuat AI dengan open source. Bentar, mana? Bentar. Wah, ke bawah. Oh, iya, coba. AI open atau open source lah. Open source. Nah nih, buat AI sendiri dengan open source itu akan menjelaskan bagaimana kita bisa membuat ChatGPT sendiri di situ. Oke. Tapi ini waktu tinggal 1 menit. Stres. Saya cepetin aja ya. Ini silakan dibaca-baca. Kita bisa bikin kayak ChatGPT sendiri di situ. Nah, kita perlu di Open Web UI kita bisa kasih training data sih sebetulnya. Jadi kita bisa kasih training data. Berdasarkan training data tadi, kita masukin data baru, kemudian dia akan bisa ngambil keputusan berdasarkan itu. Jadi yang lebih advance lagi, kita nggak pakai Python sih.
kita akan pakai kayak ChatGPT, cuman dia akan analisa data IoT segala macam untuk sambungan ke mesin dan sebagainya. Open Web UI disambungkan sama N8N. Jadi nyambung semua sama mesin-mesinnya, semua jalan semua. Semuanya open source, semuanya free, bisa jalan bener. Yang paling susah dari sini adalah nanti bikin training datanya. Susah. Saya kasih tahu dulu susah ya, nggak gampang. Soalnya kuncinya di training data, GPU yang kita pakai bukan GPU yang mahal. Kalau Anda ngomong sama teman-teman di Komdigi atau apa segala macam, mereka pasti ngomongnya, gua pakai GPU Nvidia A100, A200, A100, harganya miliar. Saya pakai GPU yang murah untuk ini semua, saya pakainya GPU RTX 4060 sama 3060 sih kalau mau. 3060 12 GB RAM-nya. Kita shopping aja ya. Ini saya pakai yang ini sih sebetulnya. Harganya 4 juta men. Gitu. Jadi oke lah, kebelilah kayak gitu ya. Kalau mau yang rada bagus cari yang 4060 yang 16 GB agak mahal. Bisa berapa nih? Ini baru nih. RTX 5000 ya, baru itu harganya rada horor. 7 juta juga. Oke lah. Nih, cari yang ininya VRAM-nya gede sih, supaya bisa oke. Jadi harga-harganya sekitar daerah situan, oke banget. Oke, kayaknya udah jam 11. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada apa-apa silakan hubungi saya di onno@indo.net.id atau onno@ittshcid, bisa juga lewat Twitter @onowepurbo, silakan ditanya atau apalah, bebas. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Susah namanya, Lili, Mbak. Bapak. Siap, Pak Ono, luar biasa sekali Pak Ono. Kita berikan tepuk tangan secara virtual dong, Kakak Abang Nusantara Entrepreneurs. Jadi saya pun yang non IT nih Pak, begitu ya kan tertrigger tuh pengen belajar AI. Ternyata level saya tuh kayaknya AI untuk level SD Pak, yang harus saya mulai dengan membaca e-book yang Bapak berikan begitu. Jadi rekan-rekan sekalian, alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Ono begitu ya. Mungkin metodenya ini kalau ada yang how sama what, Pak Ono ini bukan tipe langsung ngasih menyuapin yang what gitu ya. Iya. Tapi bagaimana caranya gitu ya. Sebenarnya Pak Ono pengen kita itu tuh tahu gitu caranya bagaimana, ada how-nya. Makanya tadi dengan berbagai informasi yang sebenarnya jadi exposure buat kita, saya yakin kemudian rekan-rekan IT itu sebenarnya kurios banget, Mbak, gitu ya. Kan saya rasa kurang gitu ya untuk mengetahui hal-hal yang tadi, hingga tadi Pak Dharma berulang kali nanya nih kayaknya. Jangan-jangan malah Pak Dharma nih yang dapat nanti hadiah terbaik begitu ya. Karena bisa mengeksplor lebih baik. Kemudian juga teman-teman non IT begitu kan setidaknya terpaparkan Pak kalau semisalnya nanti punya anggota gitu ya. Kemudian pengen mengembangkan sesuatu, room for improvement, room for eksperimen gitu kan. Kemudian owner's mindset nih Pak, kayak tadi harganya nggak harus yang mahal. Ternyata kita bisa create nih. Cuman hanya saja ada resiko terkait dengan maintenance ketika kita menggunakan berbagai peralatannya. Luar biasa sekali begitu ya Pak Ono ya. Baik Pak Ono, dengan materi yang tadi, walaupun materinya bukan bentuk slide gitu, kami mohon Pak Ono bisa memberikan closing statement nih kepada Nusantara Entrepreneurs yang mungkin berbagai latar belakang basic Pak. Ada yang non IT, ada yang IT. Itu seperti apa sih untuk arsitektur IT di industri perkebunan? Monggo Pak Ono. Terima kasih Bu. Intinya sederhana aja di kepala saya sih. Saya saya pengen kita semua, teman-teman di perkebunan dan sebagainya, kita bisa bikin ini semua sendiri supaya bangsa ini bisa berdaulat mandiri. Pada saat kita bisa bikin, kita jadi produsen, taruhan kita dapat duit. Kalau kita jadi konsumen, kita keluar duit. Saya pengen kita semua dapat duit, kita bisa dapat rezeki, kita bisa mengembangkan pasar kita ke negara-negara lain, apakah itu ke Malaysia, ke Vietnam, syukur-syukur ke Afrika dan sebagainya. Pada saat itu kita bisa lebih berkibar. Jadi di kepala saya bukan urusan kita bikin untuk kebun kita yang ada di depan kita hari ini, kagak. Kita bikin supaya kita bisa nyerang ke negara lain. Pada saat itu rezeki kita lebih gede. Itu sih. Terima kasih.
Amin, amin. Terima kasih Pak Ono. Semangatnya semoga tertularkan ke rekan-rekan Nusantara Entrepreneurs, Pak. Katanya I love you, Bapak. Kata yang di chat Zoom loh ya, Pak. Bukan saya. Seperti itu. Baik, tentunya rekan-rekan sekalian dengan informasi yang ada nanti terpancing nih. Kami itu ada Planters Inovasi Competition, Pak. Semoga Oh, nanti akan muncul inovasi-inovasi yang mungkin nggak cuma dashboard-dashboard mulu ya, tapi betul. juga peralatan yang bisa kita gunakan dari perangkat yang ada seperti untuk dioptimasi. Baik, kalau gitu Pak Ono mungkin kami izin untuk melanjutkan ke Pan Quiz. Jadi kita akan lihat nih dari quiz-quiz ini gitu ya. Kiranya nanti Bapak Ibu gitu yang ada di sini Nusantara Entrepreneurs ada yang tahu nggak nih hadiah terbaiknya apa gitu. Tentunya nanti kami akan memberikan hadiah 3 orang terbaik dari quiz yang akan kami sampaikan ada di sini. Jadi tidak hanya pintar bukan orang IT saja, barangkali nih non IT ini malah bisa tadi seperti mahasiswa Pak Ono tadi loh gitu ya.